Shalom, selamat hari Minggu Palmarum dan selamat beribadah buat seluruh warga jemaat GKPI Jemaat Kudus Bandung dimanapun saat ini berada. Kiranya damai dan sukacita dari Allah Bapa menyertai kita, dan biarlah persekutuan kita hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tema Minggu Palmarum hari ini adalah Sambutlah Rajamu datang. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut datangnya Kristus Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Kita hening sejenak, kita saat itu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua kami mohon warga jemaat untuk berdiri. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengindaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
manusia, Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam nama anakmu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentap yang terbelah. Kirimlah pelita Injili menyentap yang terbelah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Palmarum ini yang tertulis di dalam Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 12. Yesaya 52 ayat 7 sampai 12 dengan perikop Tuhan menyelamatkan Sion. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu beraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah mereka bersama-sama, hai runtuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang pertama. Bercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Dosanya terhapus, dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
dosanya. Marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan kita ini sedang. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia Anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi pertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru hari ini, yaitu titah pertama dan kedua dan artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu, janganlah sujud menyembah dan mengharapkan kehidupan dari Allah lain, dan jangan meyakini roh-roh dunia, dan jangan percaya kepada ramalan atau tenung paranormal, atau
kepada benda-benda keramat, karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan dirinya. Titah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Maksudnya adalah kita harus lebih hormat, lebih mengasihi, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada yang lainnya. Karena Allah menginginkan kita hidup hanya mengandalkan kuasa-Nya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari PKJ 387 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan warta jemaat. Salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Kita diberkati Tuhan di dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan bahagia selalu di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus dalam penanganan, dan kita semua diberkati Tuhan boleh beribadah dalam kebaktian ibadah Minggu Palma diselenggarakan di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hal terkait dengan warta jemaat yang akan berlangsung dalam kegiatan pelayanan 1 minggu ke depan. Pertama, ibadah kebaktian Kamis Putih yang
yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2020 dimulai pukul 18 di rumah masing-masing. Ibadah akan disediakan dan akan disampaikan melalui penatua web masing-masing. Yang kedua, kebaktian Jumat Agung 10 April tahun 2020. Dalam kebaktian Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tersebut, kita akan beribadah dari rumah masing-masing dan ibadah berlangsung secara streaming. Oleh karena itu, mohon dukungan doa kita semuanya sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam ibadah kebaktian Jumat Agung ini juga akan dilaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang juga dilakukan secara streaming nanti dilayani oleh Bapak Pendeta dan pelaksanaannya di rumah masing-masing jemaat. Yang berikutnya adalah kebaktian perayaan Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020 di rumah masing-masing jemaat kita, dan kebaktian ini juga akan dilaksanakan secara streaming dimulai pukul 9 pagi. Oleh karena itu, mohon dukungan doa dan kehadiran semua jemaat dapat mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing sebagai ungkapan syukur pujian korban kita atas berkat Tuhan dalam kegiatan Paskah. Demikianlah warta jemaat Minggu Palmarum 5 April tahun 2020. Mari kita memasuki doa syafaat. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhanlah kami semuanya di dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan sejahtera, memasuki hari yang baru, hari yang penuh berkat Tuhan, hari Minggu Palmarum 5 April tahun 2020. Tidak terkirakan oleh kami kasih setia-Mu Tuhan, tidak habis-habisnya berkat Tuhan selalu baru setiap hari, khususnya di tengah penanggulangan COVID-19 Tuhan yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan masih memperkenankan kami di dalam keadaan sehat, sukacita, dan bahagia berkumpul bersama keluarga, menikmati anugerah Tuhan dalam kebaktian Minggu Palmarum hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bersemayam, bertahta, dan tinggal di atas puji-pujian. Kami sudah bernyanyi memuji Engkau ya Tuhan. Mohon berkatilah itu semuanya menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan, semakin menguatkan iman dan kepercayaan kami, supaya kami semakin setia dan hidup di tengah pergumulan perjalanan hidup kami ya Bapa. Beri kami hikmat petunjuk Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa dapat melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kepada yang baik. Kami bersyukur
Minggu ini adalah minggu yang ketiga kami melaksanakan ibadah minggu di rumah. Mohon berkatilah Tuhan seluruh rangkaian ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dan sukacita bagi kami semua jemaat Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkenan memberkati, Tuhan menolong semua jemaat Tuhan tetap setia dan hidup di dalam Tuhan, dan dapat melakukan aktivitas dengan baik dan benar, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi semua orang. Yang di dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau berkenan memberkati seluruh upaya yang dilakukan oleh dokter para medis bagi jemaat Tuhan yang dalam perawatan, sehingga jemaat Tuhan pulih sehat di dalam Tuhan. Yang dalam pemulihan di rumah Tuhan, Engkau memberkati, menguatkan iman dan kepercayaan semua jemaat Tuhan, sehingga di dalam masa pemulihan Tuhan, mereka juga bersukacita menikmati anugerah Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, negara Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah pimpinan negara ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparatur negara dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik dalam pimpinan Tuhan, didukung dengan semua rakyat Indonesia, khususnya di tengah penanggulangan pandemi COVID-19 ini Tuhan yang masih berlangsung sekarang. Kami doakan juga semua para medis, semua orang-orang yang mendukung untuk pelayanan kesehatan. Oh Tuhan, berkatilah usaha mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah tubuh semua orang-orang yang sakit, yang di dalam perawatan Tuhan, sehingga karena anugerah Tuhan hari lepas hari berangsur-angsur pulih, dan penanganan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pada waktunya bisa selesai Tuhan Yesus, dan kembali kehidupan normal lagi di tengah bangsa kami ini, berjalan dengan baik dan lancar aktivitas. Terima kasih Tuhan yang di dalam duka, oleh karena penyakit Tuhan berkati semuanya. Tuhan menumbuhkan iman dan kepercayaan mereka, beserta dengan keluarga mereka semua Tuhan. Tuhan memberi ketabahan penghiburan, sehingga mereka tetap kuat dan tabah Tuhan, dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan, dan tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat rangkaian kegiatan pelayanan di gereja Tuhan, kegiatan ibadah Kamis Putih yang akan berlangsung hari Kamis tanggal 9 April, kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 10 April yang akan datang, dan juga kebaktian perayaan Paskah pada tanggal 12 April yang akan datang. Mohon berkatilah semuanya Tuhan, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayanan Tuhan, serta seluruh jemaat Tuhan boleh mengikuti bersama-sama sebagai wujud nyata cinta kasih kami kepada Tuhan, sebagai wujud nyata syukur kami kepada Tuhan atas anugerah Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus, khususnya kematian Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami orang-orang percaya, supaya kami tidak binasa, dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, kami ikut menang Tuhan, ikut bersama-sama Tuhan Yesus sebagai pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Gembala yang baik. Berkatilah semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan tambahi rezeki di tengah keluarga jemaat Tuhan, di tengah kondisi perekonomian yang saat ini terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan semua yang perlu bagi jemaat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, sehingga mereka juga
memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengaku dosa kami, ampunilah kami Bapa. Inilah doa syukur permohonan kami, dalam Yesus kami berdoa, hendakmu yang menjadi. Amin. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada Minggu Palmarum hari ini dari kebenaran firman Tuhan Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang-orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia.
Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih terus berada dalam suasana yang sangat mencekam. Namun kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus ada sukacita, dan kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah dapat dihambat oleh situasi apapun. Pemerintah kita telah meminta kita agar tetap melaksanakan social distancing, menjaga jarak, dan melaksanakan kegiatan maupun kebaktian di rumah masing-masing. Karena itu dalam Minggu Palmarum hari ini kita tetap melaksanakannya di rumah dengan maksud agar kita tetap membantu pemerintah untuk memutus mata rantai peredaran virus Corona-19 ini. Minggu pagi ini disebut dalam tahun gerejawi Minggu Palmarum, yang berarti dedaunan atau palma, sebagai lambang sukacita atau ungkapan kegembiraan. Setiap kali bertemu dengan sukacita dalam hati manusia di dunia ini, tidaklah mengherankan jika ada juga orang yang menilai dari sisi lain. Misalnya karena ia merasa kurang dihormati, sehingga yang bersangkutan merasa tidak ikut dalam sukacita tersebut. Ada juga kesamaannya dengan suasana Palmarum di tengah-tengah pesta di Yerusalem. Untuk memperlihatkan sukacita, ada sorak-sorai kegembiraan. Tetapi ada sebahagian orang yang merasakan lain, yaitu musuh-musuh Tuhan Yesus, Farisi dan Saduki, yang merasa iri, khususnya setelah Yesus menghidupkan Lazarus dari orang mati, yaitu nanti sebelum ini Yohanes 12 ayat 10 sampai 11. Benarlah apa kata firman Tuhan, bahwa orang percaya dan yang berusaha mentaati firman Tuhan mempunyai musuh-musuh yang sangat banyak. Sebagaimana Rasul Paulus, kemana dia pergi, di sana sudah ada musuh menentang dia. Karena itu, mari kita laksanakan Minggu Palmarum ini dengan penuh sukacita, dengan satu keyakinan bahwa Yesus hadir juga di tengah-tengah kehidupan kita, baik di tengah-tengah rumah tangga kita. Minggu Palmarum juga mengingat dan merayakan peristiwa Yesus memasuki Yerusalem, yang disambut dengan elu-eluan yang sangat ramai, dan dia disambut sebagai raja oleh orang banyak 5 hari sebelum hari penyaliban atau Jumat Agung. Mereka menyambut Yesus dengan melambai-lambaikan daun palma sambil berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mereka yakin bahwa Yesus Raja dan juga Mesias,
dijanjikan Allah untuk menyelamatkan mereka dari penindasan dan belenggu penjajah. Karena mereka telah melihat wibawa dan kuasa yang ada pada Yesus. Karena keyakinan itu maka mereka menyambut dan mengumpulkan Yesus dengan melambai-lambaikan daun bawang. Hosana, yang artinya selamatkanlah kami, menjadi ungkapan pengharapan dan sekaligus keyakinan mereka kepada Yesus sebagai Raja yang datang dari Allah untuk menyelamatkan dan membawa perdamaian bagi mereka. Inilah yang diminta oleh Tuhan dalam Minggu Palmarum ini untuk kita gemak. Hosana, selamatkanlah kami Tuhan. Walau dalam situasi yang begitu berat, namun kita tetap yakin bahwa Allah berada di tengah-tengah kita dan hadir untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan negara dan bangsa kita, dan menyelamatkan gereja kita. Mereka menyambut Yesus sebagai Raja, sebagai pemenang, dan mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Kita juga diminta dalam suasana sekarang untuk mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Yesus, Sang Raja Damai, yang datang ke Yerusalem disambut dengan meriah, simbol-simbol perdamaian. Namun itu akan berubah begitu cepatnya ketika orang Yerusalem kemudian meminta Yesus untuk disalibkan. Bukan demikian dengan kita. Karena kita yakin dan percaya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita adalah persembahan yang kudus dan persembahan yang mahal untuk kita semua. Kita manusia sebagai hamba, apakah kita benar-benar siap menyambut Sang Raja dengan penuh rasa sukacita dan perdamaian? Mari sambutlah Sang Raja dengan penuh damai, seperti seorang hamba yang menunggu kedatangan Tuhan. Karena itu persiapkan hati jiwa kita tetap. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berkata, Hosana, selamatkanlah kami. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Berkati kami Tuhan, berkati kebenaran firman, berkati negara kami, berkati jemaat-Mu, dan seluruh keluarga jemaat yang melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing, menyambut Yesus Kristus hadir. Semuanya berseru, Hosana, selamatkanlah kami Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari kirim jemaat nomor 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus,
pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehnya terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Firman Tuhan yang melandasi dan mendasari kita untuk memberi persembahan dari Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah ajarmu kepada yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam kedua kasih-Nya, aku bahagia.